Setelah beberapa chapter lalu terlihat kapal bajak laut Teach mendekati Pulau Egghead, rupanya pada chapter kali ini mulai terjawab siapa kru Teach yang ke pulau tersebut dan apa tujuan mereka ke sana. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Setelah mengobrak-abrik kapal perang angkatan laut yang menghalangi jalan mereka menuju ke Pulau Egghead, pada chapter kali ini mereka akhirnya mendarat di Pulau Egghead. Terlihat bajak laut ini memiliki kapal yang khas seperti gabungan pakaian Spartan dan juga Viking, yang dari sini tentu menggambarkan bajak laut raksasa ini sebagai pasukan yang brutal saat bertarung. Nah, sempat dikira mereka semua akan menuju ke tengah kota untuk melawan Saturnus. Ternyata Dory dan Brogy memerintahkan pasukannya termasuk Oimo dan juga Cassie untuk menyisiri pantai dan menghancurkan semua kapal angkatan laut. Namun, Dory dan juga Brogy memerintahkan pasukannya agar berhati-hati dengan meriam yang bisa saja mendapat serangan dari meriam Buster Call dan jika terkena akan mengancam nyawa mereka. Lantas kemana tujuan Dory dan juga Brogy? Di sini kami mempunyai dua pendapat. Yang pertama, mereka juga akan menyisiri pantai untuk menghancurkan kapal-kapal. Tapi opsi yang kedua, jika dilihat dari gerak-gerik mereka, sepertinya akan langsung ke pusat kota di mana Luffy dan Saturnus berada. Kami yakin Luffy akan sangat kaget melihatnya karena bertemu dengan teman lamanya ini. Hal itu dibuktikan juga Usopp sampai menangis karena tidak menyangka masih bisa bertemu dengan mereka lagi. Yups, momen pertempuran mereka ini semoga bukan menjadi momen yang berujung kesedihan karena kematian Dory atau Brogy. Karena meski mereka kuat, tapi yang akan mereka hadapi saat ini adalah seorang Gorosei yang kami yakin Saturnus ini belum benar-benar serius dalam pertarungannya. Perlu diketahui jika misi bajak laut raksasa datang untuk membantu Luffy kabur dari pulau ini. Tapi biasanya akan ada yang dikorbankan demi memuluskan perlarian ini. Ya, semoga saja di chapter mendatang kita akan tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan bangsa raksasa yang sudah menjadi buah bibir banyak orang ini. Nah, lalu bagaimana dengan persiapan untuk kabur? Kapal Sunny terlihat sudah hampir mendekati posisi yang diinginkan, meski ada sedikit kericuhan di sana. Sedangkan Zoro yang tak kunjung muncul harus dijemput oleh Jinbe yang ternyata Zoro masih belum bisa menumbangkan Lucci. Saat di spoilernya keluar, banyak komentar nakama yang sangat menyayangkan Zoro yang tidak becus melawan Lucci. Karena saat menghadapi King saja Zoro mampu mengalahkannya. Sedangkan berhadapan dengan Lucci yang levelnya jauh di bawah King, Zoro masih kewalahan. Tapi menurut kami Zoro terlihat tidak begitu serius menghadapi Lucci dan berencana meninggalkan duelnya. Namun yang ada, Zoro harus dipecundangi oleh Lucci melalui kata-katanya. Entah apa yang difikirkan Zoro saat ini, yang mana seharusnya ia dengan cepat mengalahkan Lucci, namun yang terjadi malah seperti ini. Semoga saja dengan kemunculan Jinbe membuat Zoro cepat menyelesaikan pertarungan ini. Saat ini, selain serangan dari bajak laut raksasa, kapal angkatan laut banyak yang hancur karena serangan dari Pacifista Macri yang kini di bawah kendali Bonnie. Maka seorang Fleet Admiral memilih untuk mengambil strategi lainnya dengan cara memindahkan kapal perang berukuran kecil ke belakang dan memindahkan kapal perang berukuran besar di depan, yang tentunya memiliki daya hancur yang tinggi dan memiliki pertahanan yang tinggi pula. Strategi ini terbilang cukup membuahkan hasil, karena terlihat salah satu Pacifista Macri ada yang hancur. Namun kami yakin mereka akan dibuat kaget saat pasukan raksasa menghancurkan kapal-kapal tempur angkatan laut. Di sisi lain, Bonnie akhirnya mendapatkan harapan yang selama ini ia nantikan, yaitu Nika. Sampai Bonnie menangis haru.
Sejauh ini, Luffy masih belum juga sadar akan siapa dirinya sebenarnya, karena yang ia tahu, ia masih pengguna kekuatan Gomu Gomu no Mi yang saat ini berubah ke dalam wujud Gear 5. Nah, di sini Luffy memberi contoh pukulan untuk menghajar Saturnus agar bisa ditiru oleh Bonnie. Dan rupanya serangan yang bertubi-tubi ini sukses membuat Saturnus terpental sangat jauh. Dari sini kami yakin nantinya Bonnie akan mencoba mempelajari serangan yang serupa untuk menghajar lawannya ketika ia terdesak. Kemudian kita juga diperlihatkan bagaimana Sanji mulai serius dalam pertarungannya, yang mana ia menangkis serangan laser Kizaru menggunakan kakinya dengan sangat mudah. Ini terbilang mustahil bagi Franky dan juga Kizaru yang mengeluarkan ekspresi kaget. Kami yakin di sini Sanji akan menjadi lawan Kizaru, sedangkan Luffy akan berfokus menghadapi Saturnus yang kami yakin sulit dikalahkan oleh Luffy karena kemampuan rawa ronteknya. Di sini Saturnus lagi-lagi bertemu dengan orang yang membuatnya kesal. Ya, kru bajak laut Teach yang sempat kita lihat kapalnya di awal sebelum kedatangan Angkatan Laut. Mereka adalah Devon dan juga Augur. Di saat Saturnus masih lengah, Devon mendapatkan kesempatan untuk menyentuh salah satu kaki laba-labanya. Lalu ia berkata misi selesai. Apa maksudnya? Perlu kita ketahui, mereka datang ke Pulau Egghead hanya ingin menyentuh tubuh Saturnus agar bisa meniru fisiknya. Lantas apa manfaatnya? Kami yakin setelah ini Devon bisa leluasa menyusup ke Istana Pangea untuk mencuri harta karun pemerintah dunia yang sempat kita lihat dulu saat Im Sama membukanya, yang merupakan topi jerami raksasa atau mungkin ada yang lainnya juga. Nah, di akhir chapter, si manusia lumpur yaitu Karibo mencoba meyakinkan Devon dan Augur untuk membawanya ke markas Teach karena ia ingin sekali menjadi krunya Teach. Lantas, apakah mereka berdua akan membawanya ke markas? Kalau menurut kami, ya. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.